Dona kau nih kalau nggak salah pernah jadi MC acara ibu ya? Muah. Kau ingat nggak? Yang online kalau tidak salah Iya. ya. Kemarin kan ketemu sama ada ibu-ibu UMKM yang DKM kalau tidak salah. Oh, DKM Aura. Nah, DKM Aura tuh, Pak, kok kita kayak pernah ketemu? Aku lah diam. Mati nih, gue bilang nih. Kita pernah ketemu, dibuka galeri. Oh iya ini Mbak. Jadi aku pura-pura nggak kenal gitu. Iya Mbak. Iya, aku bilang kan. Ibu tuh Den yang ngasih tahu, kata Den, ibu lupa ingat nggak sama Dona tuh siapa? Siapa Den kata ibu itu yang dulu kita acara virtual UMKM waktu zaman COVID. Astagfirullahaladzim, tapi itu ternyata MC yang sama Alek, aku bilang kayak gitu. Makanya kok kayaknya mukanya familiar gitu kan. Cuman ibu tuh mikirin apa saudara Boni, saudara Emi gitu ya. Tapi kayaknya bukan lah gitu. Dia ngomong, ibu ingat nggak ya waktu kita acara virtual UMKM pertama kali di Belitung tuh virtual UMKM itu kami tuh yang ngadain. Iya benar. Itu luar biasa tuh. Habis itu diikutin dari dinas-dinas yang lain. Bikinlah virtual apa. Iya, karena waktu itu kan zaman COVID soalnya kan, jadi susah aksesnya mau bikin event kan. Tapi habis itu ada lagi nggak Bu? Event yang virtual kayak gitu Bu? Ada, tapi untuk koperasi. Ada UMKM kita waktu itu dari Kementerian Koperasi pernah bikin virtual UMKM pernah. Terus ada beberapa dari instansi lain juga pernah mengundang kita untuk virtual UMKM pernah. Gitu. Tapi karena kami pertama kali waktu itu mengadakan kegiatan itu, kebayang juga enggak waktu itu ya. Pertama kali. Tapi alhamdulillah sih sukses ya. UMKM juga punya pengalaman baru mereka ketika mereka mengikuti virtual UMKM. Iya, yang biasanya nggak pernah di-shoot sama kamera langsung kamera nih langsung bener banget bingung mereka kan. Tapi akhirnya kan kita settingnya kan begini kayak gitu. Itu sih awalnya itu kemarin idenya sih Pak Wabub cerita. Wabub menginisiasi bikin kita virtual UMKM Bu Vita karena kebetulan kan lagi COVID. Jadi kita berjualan produk melalui online. Nah, waktu itu kan disiarkan melalui channel YouTube waktu itu. Benar. Kita live YouTube waktu itu dengan Kominfo waktu itu kan. Benar. Alhamdulillah lah dampaknya lumayan ketika habis itu adalah beberapa buyer yang melihat dan memesan ke UMKM-nya itu lumayan Don waktu itu. Karena itu ini ya dampak dari yang waktu live waktu itu ya. Yang virtual itu ya. Jadi sebenarnya digital ataupun dunia online itu memang luar biasa responnya ya. Pasti. Responnya tuh apalagi kalau di era sekarang ini digital marketing itu udah sangat luar biasa. Karena kalau enggak kayak gitu ya mereka akan ketinggalan. Iya, benar. Karena kalau mereka berjualan masih konvensional ya mereka pasti nggak bisa ngikutin zaman kayak gitu, pasti dia akan jauh tertinggal kayak gitu. Tapi ini menariknya Bu, jadi kemarin tuh aku sempat ketemu sama aku lupa Ibu Nila Betuah kalau nggak salah. Oh ya Nila yang Tanjung Binga ya. Jadi kan beliau ngaku sendiri, Kak saya ini agak gaptek nih Kak, dia bilang gitu kan. Terus Bu, masalahnya gimana Bu? Biasa kan, aku kan agak kepo kan. Ya, aku tuh mau jualan di online nih, di aplikasi TikTok tuh waktu itu kan, waktu zaman masih keranjang kuning. Kalau sekarang kan masih istirahat ya keranjang kuningnya. Nah, terus gimana nih Kak? Tapi produknya udah di-input. Oh oke, produknya udah di-input berarti tinggal jadi kayak model affiliate gitu kan. Oke, Ibu klik aja keranjang. Oh yaudah. Tapi gimana supaya penonton saya banyak Bu? Bingung nih. Ibu gini aja, Ibu live aja, dan Ibu live bebas, Ibu live lagi masak jadi kan biar algoritma TikToknya tuh kebaca kan. Jadi pas waktu Ibu live otomatis nanti langsung diarahkan sama admin TikToknya nih langsung muncul karena Ibu sering live kan. Tahu nggak sampai sekarang ibunya live terus di TikTok. Masa? Iya. Buka aja TikToknya Ibu Nila Betuah. Ini Bu adonannya begini Bu, ini sebenarnya warnanya coklat Bu, jadi sampai sekarang keterusan. Itu. Jadi sebenarnya yang waktu itu sempat ada yang bilang kalau misalnya Bu saya itu udah umur gaptek nggak tahu tentang internet, sebenarnya nggak juga kalau mau belajar ya Bu ya. Dan itu terjadi sama Ibu Nila Betuah ini. Iya, jadi sampai sekarang Bu, Ibu itu adonannya berapa kilo Bu? Aku lihat tuh Bu. Oh ya ini adonannya nggak usah banyak-banyak, nanti panggangnya nggak usah banyak-banyak. Ini saya jualnya buat besok kok Bu. Wah, aku bilang jadi tiktokers nih Bu ini.
Jadi seru, dia seru belajar, tapi lama-lama dia jadi canggih juga ya. iya jadi canggih. Cuman kemarin memang sempat curhat ini gimana nih karena keranjang kuningnya belum. Ya udah sabar. Sebenarnya di TikTok itu masih bisa jualan. Tinggal disematkan profile, ada link kayak Linktree gitu kan. Iya. Cuman sebenarnya nggak bisa by phone kan jelasinnya, harus datang biar ditunjukin arahin kan. Karena waktu itu kita by phone, Bu. Ya ini gimana? Aduh, ini gimana yang jelasinnya susah kan? Karena harus ditunjukin tutorialnya biar enak kan. Tapi ternyata antusias dari ibu-ibu UMKM di Belitung ini itu luar biasa, Bu, ternyata. Nah, kemudian peran dari ibu sama abang sendiri nih untuk UMKM Belitung itu seperti apa, Bu? Kalau kami sih ini udah mulai ya. Udah dari tadi. Inilah incar. Oke. Kalau dari Dinas KUKM PTK sendiri sih khususnya dari PLUT ya. Jadi kita ini ada pusat layanan usaha terpadu KUKM yang dibawa Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Tenaga Kerja Kabupaten Belitung. Nah, PLUT KUKM itu adalah seperti kliniknya UMKM ya. Jadi tugasnya PLUT KUKM itu adalah di situ kita ada 5 konsultan ya. 5. Iya, ada 5 konsultan, 1 konsultan bidang kelembagaan ini Bang Dendi. Halo Bang Dendi. Jomblo Bang? Sudah available ya. Oh, sudah available. Waduh. Ya, kemudian ada juga konsultan bidang pemasaran. Iya. Kemudian ada konsultan bidang pembiayaan permodalan. Kemudian ada konsultan bidang produksi. Dan terakhir ada konsultan bidang SDM. Oh, ya. Nah, itu tugas mereka ini masing-masing adalah mendampingi UMKM, ya, mendampingi UMKM apapun kebutuhan mereka. Misalnya untuk mereka, misalnya mereka UMKM pemula nih, mereka bingung mau ngapain, ya, memulai dari mana usaha itu. Biasanya kan kayak gitu kan. Benar. Nah, kemudian ada lagi UMKM yang sudah punya usaha, sudah punya produk, tetapi dia bingung mau diapain produknya untuk pemasarannya dan seterusnya. Nah, mungkin nanti kita arahkan mereka pertama mereka untuk membuat perizinan dulu ya. Perizinannya apa dulu nih untuk UMKM, yaitu NIB, nomor induk berusaha. Kemudian nanti meningkat apalagi dia harus membuat PIRT untuk produk olahan. Kemudian apalagi dia harus meningkat menjadi membuat sertifikat yang namanya sertifikat halal untuk produk kuliner. Nah, kemudian dia juga harus ada hak merek, hak cipta dan seterusnya ya. Kalau yang kayak batik, fashion itu dia harus dibuatkan hak merek ataupun hak cipta. Ya. Nah, setelah terpenuhi perizinan-perizinan dia ini, kemudian database-nya masuk ke kami, otomatis kan masuk di kami ya. Nah, kemudian nanti kita berikan apa pelatihan. Kita ada pelatihan untuk UMKM, misalnya kita memberikan pelatihan tentang kewirausahaan, ya, pelatihan vokasional, bagaimana membuat ekoprint, bagaimana membuat yang namanya kerajinan kayu, bagaimana membuat olahan makanan yang berbahan dasar kearifan lokal Belitung, kayak gitu-gitu kan. Nah, kemudian itu kita memberikan juga pelatihan bagaimana manajemen keuangan, bagaimana pembuatan pelaporan keuangan secara sederhana untuk UMKM. Jadi sekian banyak pelatihan itu free atau bayar? Free, insya Allah kita free karena kebetulan kita mempunyai anggaran ya. Setiap tahun itu kita ada anggaran, yaitu melalui anggaran dana alokasi khusus DAK non fisik dari Kementerian Koperasi dan UKM RI yang dititipkan melalui APBD. Nah, itulah kita gunakan untuk sebagai sarana untuk membuat pelatihan. Nah, selama setahun itu kami membuat pelatihan hampir 5 kali pelatihan ya, 5 angkatan. Nah, masing-masing angkatan itu diisi oleh 30 UMKM. Jadi setiap tahun itu kita melahirkan 150 UMKM pemula. 150? Ya, banyak ya. Setiap tahun yang kita berikan pelatihan ya, itu belum UKM-UKM yang lain yang misalnya mereka datang ke PLUT, datang ke dinas, memperkenalkan produknya, kemudian kita ajarin membuat perizinannya, kemudian kita buatkan stiker, merek, kemasan, nanti kemudian kita juga bantu untuk akses pemasaran dan bagaimana mempromosikan produknya melalui bazar, melalui e-commerce dan seterusnya kayak gitu. Nah, kemudian juga ada konsultan yang membidangi tentang pembiayaan dan permodalan. Nah, jadi di sini kita bekerja sama dengan Bank Himbara ya untuk menyediakan akses permodalan bagi UMKM. Contoh, misalnya contohnya adalah kita namanya program KUR. Oh iya, familiar sekali. Rakyat itu KUR itu adalah program dari pemerintah ya, pemerintah pusat dari Pak Jokowi untuk menyalurkan dana KUR itu kepada para UMKM, tapi dalam bentuk pinjaman lunak. Ya. Nah, itu melalui pihak perbankan. Nanti pihak perbankan koordinasi dengan kami untuk mengajukan proposal peminjamannya dengan kriteria tertentu kayak gitu ya. Kemudian ada juga yang namanya program subsidi subsidi bunga. Itu program kerjasama antara pemerintah Kabupaten
Kabupaten Belitung dengan Bank Sumsel Bubble ya. Oh, iya, Jadi iya, iya. programnya itu kalau bunga KUR itu kan di 9% ya. Iya. Nah, bunga 9%. Nah, 3% itu dibebankan ke UMKM, 6% itu disubsidi oleh pemerintah. Jadi pemerintah yang bayar, yang tanggung. Oh. Jadi UMKM itu hanya membayar 3% saja untuk bunganya. Itu lumayan lumayan loh. Bukan lumayan, itu bunga 3%. paling terendah seluruh dunia kalau menurut saya ya, karena yang namanya pihak perbankan itu ataupun bank komersial itu pasti rata-rata mereka 12%, 11%. Nah, kalau untuk khusus untuk UMKM itu karena kita punya perjanjian kerjasama antara Bank Sumsel Bubble dengan pemerintah Kabupaten Belitung, kita memberikan subsidi 6% kepada UMKM itu, sehingga dia hanya membayar 3% per tahun. Wah, itu sangat membantu sekali ya, Bu ya. Alhamdulillah. Jadi sebenarnya selain dari pelatihan yang free, kemudian dibantu juga untuk masalah pendanaan, ini udah sangat luar biasa. Jadi peran dari pemerintah untuk UMKM ini sendiri. Tapi untuk dari dinas sendiri, data dari UMKM ini udah berapa banyak, Bu? Kalau sekarang database kita ada 21.478 UMKM yang database-nya ada di Dinas KUKM PTK Kabupaten Belitung. Yes, Kabupaten Belitung 5 kecamatan. Segitu banyak, Bu? Iya, memang kelihatan kayak nggak kelihatan ya. Iya. Kalau orang nggak tahu kok banyak banget gitu ya. Tapi kenyataannya memang seperti itu ya. Itu data itu kita himpun, kita rekap berdasarkan dari data NIB ya, nomor NIB, nomor induk berusaha. Kemudian juga beberapa UMKM yang memang menjadi UMKM kami, binaan-binaan yang baru-baru, yang pemula-pemula. Nah, itu kita masukkan di database kita, dan itu kita datanya juga kita sudah siapkan dalam bentuk by name by address seperti itu. Oke, jadi sebenarnya semuanya sudah sangat dibantu sebenarnya ya untuk UMKM. Nah, kemarin itu kebetulan ada pertanyaan melalui Facebook. Saya ingat banget pada waktu itu kita share, karena kita kan nanti mau ada event ya, Bu ya. Nah, waktu itu tiba-tiba ada komen, iya UMKM dibantu. UMKM dibantu, tapi setelah itu dikasih pajak. Ada yang begitu, Bu, ada tuh di Facebook kami itu ada yang komen. Waduh, oke siap. Mungkin Ibu bisa bantu jawab. Kalau itu memang gini. Di setiap kantor pajak itu mereka punya tarif sendiri masing-masing ya. Nah, kalau untuk UMKM, setahu saya yang omsetnya masih di bawah 4 miliar itu mereka masih nol. Iya, ya, berarti aman di atas ya. 4 miliar mereka akan dikenakan yang namanya pajak yang dari pajak Pratama itu kalau nggak salah sekitar 0,5% kalau nggak salah. Kecil kok sebenarnya pajak mereka itu ya. Nah, cuman kadang-kadang UMKM ini ya, entah itu yang kuliner, rumah makan ataupun restoran, mereka itu malah mengenakan pajak sendiri ke yang belanja. Ya, misalnya kita makan nih di rumah makan. Di kota itu ada 10%. Jadi mereka charge ke para customernya, kepada pelanggannya seperti itu. Nah, nanti mereka akan menyetorkan 10% itu ke kantor pajak Pratama seperti itu. Nah, jadi sebenarnya pajak itu memang mereka sudah cas ke pelanggan itu kalau di restoran itu, kemudian mereka akan setorkan ke kantor pajak. Nah, tapi kalau untuk secara keseluruhan UMKM yang omsetnya masih di bawah 4 miliar itu dia masih nol pajaknya seperti itu ya. Ini yang saya tahu ya dari pengalaman kita, sering kegiatan sosialisasi dengan KPP Pratama Tanjung Pandan, dan alhamdulillah kita juga bersinergi dengan KPP Pratama untuk memberikan bantuan, memberikan pendampingan kepada para UMKM khususnya di sektor untuk keuangan dan pelaporannya. Ini pas banget. Nanti juga dari pajak akan kita undang, Bu. Pas siap. ya. Pas banget. Bener loh. Tapi jawaban dari Ibu ini sudah membantu menjawab pertanyaan dari ini akun Facebook kemarin yang sempat bertanya di sosmednya kami ya. Jadi sudah membantu. Terima kasih, Bu. Karena memang ini bukan kami yang menjawab, kami cuma menjembatani. Jadi silahkan memang orang yang bersangkutan untuk menjawabnya. Mungkin nanti kalau untuk lebih jelas mereka bisa langsung aja ke kantor KPP Pratama ya, nanti berhubungan dengan kantor officer mereka ya. Mungkin itu lebih tepat karena mereka mungkin yang lebih paham bagaimana tarif-tarif pajak itu kan, karena kadang tarif pajak ini kan berubah-berubah ya. Tiap tahun segini, nanti tahun depannya berikut kita juga harus update. Nah, harus ya. Apalagi kalau kita yang taat pajak. Ya, mohon maaf nggak tahu kalau yang nggak bayar pajak. Jeng. Nah, kalau untuk Plut sendiri nih gimana peran dari Plut ini untuk UMKM? Abang boleh? Mungkin Kalau peran dari Plut ya, Mbak. Kalau dari Plut berhubung saya konsultan kelembagaan.
Kelembagaan. Saya di sini memfasilitasi mengenai legalitas perizinan berusaha bagi pelaku UMKM. Mulai dari UMKM itu belum ada NIB, kami buatkan NIB. Belum ada PIRT, kami bantu buatkan PIRT. Dan kalau belum ada sertifikat halal, kami buatkan sertifikat halal. Juga dengan misalnya kalau mereka mau mendaftarkan produk mereka untuk hak merek, hak merek, haki, kami bantu fasilitasi. Prosesnya gimana tuh? Kalau untuk NIB nanti bisa datang ke kantor Purka UMKM dengan menyertakan misalnya membawa data diri, data diri, misalnya kayak KTP pemohon, dan terus misalnya kalau ada NPWP nanti NPWP-nya dibawa, sama misalnya punya email aktif atau nomor WhatsApp. Oh iya, harus punya NPWP berarti ya? Kalau misalnya belum ada, nggak apa-apa. Masih bisa, masih bisa ya. Lebih bagus kalau udah ada NPWP, Mbak. Iya, biar enak nanti pajaknya. Pajak lagi. Aduh, nanti aku pula ditanya pajakan. Aku PPH tiap tahun kok. Nah, tapi berarti diurus dulu ini ya, status dulu usahanya ya. Statusnya dulu usahanya. Ada lagi satu pertanyaan, titipan pertanyaan nih dari UMKM, Bu. Pokoknya banyak kali nih ibu-ibu ya. Aktif ya ibu-ibu di sini ya. Ngeri loh, Bu ya. Jadi waktu itu pertanyaan, "Kak, kami ini memang udah daftar nih. Cuman kadang-kadang kami suka nggak diurus sama pemerintah," katanya. Jadi mereka mungkin merasa kayak nggak diperhatikan. Iya, kayak nggak diperhatikan. Mungkin ibu bisa bantu jawab biar kita nggak salah menyampaikan, misalnya dari ibu langsung. Ya, jadi gini, mungkin yang pernah bertanya seperti itu, mungkin dia pernah kemarin itu pernah mendaftarkan. Kebetulan kita ketika masa pandemi COVID-19 kemarin, kita ada program dari pemerintah itu, bantuan BEPUM namanya, bantuan produktif usaha mikro. Nah, kita memberikan bantuan itu kepada UMKM itu sebesar 2.400.000 untuk bantuan modal kepada UMKM. Per UMKM ya? Ya, per UMKM. Nah, syaratnya adalah dia harus mempunyai NIB dan dia harus mendaftarkan berkasnya waktu itu ke kantor dinas KUKM PTK dan ke PLUD. Nah, jadi kadang-kadang UMKM ini mereka itu kalau ada perlunya aja baru bikin izin. Ya. Nah, biasanya kayak gitu. Kalau dia kan ada bantuan karena persyaratannya harus ada NIB, akhirnya mereka membuat NIB. Ya. Setelah itu hilang, nggak ada kabar berita. Jadi gini, kami itu kan tidak tahu UMKM itu dia punya usaha apa tidak, walaupun dia sudah membuat NIB secara hitam di atas putih, dia sudah bikin NIB. Tetapi kan kami tidak mungkin datang ke tempat dia menanyakan apa kebutuhan dia, kan tidak mungkin dong. Ada 21.000 loh banyak banget itu, Bu. Tidak mungkin saya mendatangi dia setiap hari ya kan. Nah, artinya apa? UMKM itulah yang harusnya proaktif, ya kan? Dia datanglah ke PLUD KUKM atau datang ke dinas KUKM PTK, bawa produknya, bawa sampel produknya, kenalkan, Bu, ini produk saya sudah ada perizinannya nih A, B, C dan seterusnya. Nah, itu kan akan lebih baik, kami kan juga lebih enak. Iya, benar-benar. Kami nggak mungkin jemput bola ya, kami juga nggak mungkin, maksudnya jangkauan kami juga nggak sejauh itu, karena juga kami juga keterbatasan dengan SDM, ya. Jadi mohon maaf, mohon dimaklumi, bukan berarti kami tidak mengurus mereka, ya, tetapi harusnya mereka yang mendatangi ke kami, membawakan contoh produknya, menyampaikan, Bu, kami sudah ada sertifikat halal, ini sudah lengkap semua loh, Bu. Nanti kalau mereka memang sudah lengkap persyaratannya, nanti mereka akan kita jadikan binaan langsung, ya. Nanti kalau ada bazar, ada pameran, kita berikan kesempatan untuk itu. Kemudian kalau misalnya ada pelatihan, ada bintek, ada sosialisasi dari kementerian, dari BUMN, dari mana mereka juga pasti akan kita undang. Tapi kalau dia nggak istilahnya nggak kulonun, ya nggak kenalan dengan susah kita, juga ya, susah Bu. juga walaupun dia sudah mendaftarkan NIB. Nah, NIB itu kan mendaftarkannya bukan hanya ke PLUD. NIB itu bisa bikin di kantor pelayanan terpadu satu pintu, itu kita bisa bikin. Dia juga bisa bikin mandiri karena itu melalui aplikasi OSS. Ya, online submission system. Online system submission. Nah, jadi itu online dan mereka juga bisa membuat NIB itu di operator-operator yang ada di kantor desa dan kelurahan. Nah, jadi siapa aja bisa bikin NIB dan kami tidak bisa menjangkau sejauh itu gitu ya. Jadi database yang sekian ribu itu, Bu, ya. Bisa. Jadi mereka lah yang kita harapkan proaktif, datang ke dinas, datang ke PLUD, memperkenalkan produknya. Sehingga kami pun tahu dan kami paham. Nah, nanti apa yang menjadi kekurangan produknya nanti kita review. Kemasannya ada yang kurang kah, mereknya, stikernya apa yang kurang. Nah, seperti itu.
Nah, jadi sekarang sudah terjawab ya. Jadi memang kemarin itu saya juga bingung untuk menjawab. Mungkin saya menunggu nih kedatangan Bu Vita nih kapan nih biar Ibu Vita yang menjawab kan, karena memang ini bagian dari Bu Vita. Tapi mudah-mudahan setelah ini nantinya ibu-ibu UMKM ini, pelaku UMKM ini mulai proaktif ya Bu ya. Jadi ya anggap keluarga lah ya Bu ya. Walaupun mungkin kayak formal dinas atau plut, tapi sebenarnya enak kok. Bu Vita tuh enak. Tahu nggak sih sampai jongkok lo nungguin UMKM. Saya pun penasaran pengen lihat Bu Vita jongkok pokoknya. Nungguin tenda UMKM. Saking maksudnya tuh saking Bu Vita tuh peduli gitu ya, mendukung dan mensupport UMKM ya Bu. Kayak gitu. Iya, artinya itu kan bagian dari totalitas ya. Iya, totalitas tanpa batas. Karena memang itu adalah tugas kita selaku pembina UMKM ya, istilahnya jungkir baliknya UMKM itu ya memang tergantung pembina juga sih. Kadang-kadang ya di daerah-daerah lain pun juga banyak UMKM-nya, tapi mereka nggak tersentuh oleh pemerintah. Banyak juga yang seperti itu. Artinya kita termasuk beruntung di Belitung. Ya, kalau saya bisa bilang UMKM di Belitung itu termasuk paling beruntung ya. Malah kalau bisa dikatakan secara ekstrim mereka itu udah terlalu dimanja. Benar, mereka terlalu dimanja karena semua fasilitas sih selalu kita berikan kepada mereka. Pelatihan sering diajak, pameran sering diajak. Itu ikut pameran-pameran itu gratis ya. Itu nggak bayar loh, seperti itu ya. Kemudian apalagi kita sering ajak mereka untuk ketemu dengan pejabat-pejabat tinggi. Kemudian juga kita sering ada display produk yang nanti kita akan ajukan ke luar negeri dan seterusnya. Banyak sekali program-program pemerintah yang gratis sifatnya. Dan itu sebenarnya bisa diakses oleh UMKM siapa aja, dan kami memberikan kesempatan itu gitu loh. Jadi artinya kalau yang namanya nggak diurus ke UMKM itu ya saya mau nanya yang nggak diurusin itu yang mana kayak gitu ya. Itu ya. Tapi insya Allah sih sejauh ini yang kami lakukan adalah kami selalu memberikan yang terbaik buat UMKM, sehingga UMKM kami itu merasa kami ini bukan hanya sekedar pembina, tetapi kami ini adalah sahabat mereka, kami ini adalah juga sebagai orang tua yang mengayomi mereka. Jadi ketika mereka kehilangan arah itu mereka harus larinya kemana sih? Mereka harus larinya ke plut, karena plut itu adalah kliniknya UMKM. Di situ ada dokter-dokter yang bisa mengobati penyakit-penyakit UMKM. Jadi pasien-pasien boleh langsung datang boleh. Berobat disuntik boleh. Kehabisan obat langsung aja datang ke plut ya Bu ya. Artinya sebenarnya ini juga salah satu, kan aku udah lama nih nggak pulang ke Belitung nih, lamanya di luar, tiba-tiba pas balik ke Belitung, wah setiap ada acara selalu ada UMKM. Ya kan? Gitu. Jadi maksudnya excited. Waduh, ini UMKM sampai sebegitunya, Bu. Tapi kalau ini first time. Maksudku kalau di lain tuh masih minim lah ya kalau UMKM, tapi kalau di Belitung pokoknya ada acara apapun itu selalu ada tenda UMKM. Jadi itu udah sangat luar biasa sekali bentuk supportnya. Memang Belitung udah oke banget bisa mendukung UMKM dari ibu-ibu ini. Walaupun ada juga bapak-bapak. Selain itu juga karena kenapa setiap kali ada event itu ada bazar UMKM ya. Jadi saya jelaskan di sini bahwa setiap kali ada kegiatan maupun itu event internasional, event nasional ataupun event daerah itu pasti melibatkan UMKM. Contoh ya ketika kegiatan G20 kemarin ya. Nah, G20 kemarin itu kan diadakan di Sheraton ya, Sheraton Hotel di desa di Sijuk. Nah, itu juga mereka melibatkan UMKM ya untuk mengadakan bazar. Waktu itu kita ada expo ya, G20 Expo di Hotel Sheraton itu kita laksanakan selama 5 hari itu untuk mensupport kegiatan KTT para pemimpin G20 ya. Dan yang kita ibukan di situ adalah produk-produk UMKM yang sudah kita kurasi. Nah, yang mengkurasi itu siapa? Tim Plut dan dari Bappenas. Jadi itu ada standarnya. Standar produk UMKM itu udah nggak sembarangan seperti itu. Nah, kemudian apalagi kegiatan-kegiatan dari pemerintah itu, dari provinsi, dari kementerian, setiap kali mereka misalnya ada rakor, ada rakor regional, rakor wilayah dan seterusnya, itu pasti mereka pengennya ada display produk di situ. Misalnya kegiatan di hotel manapun pasti mereka maunya ada display produk. Karena apa? Disitulah ajang kita mempromosikan produk-produk UMKM Belitung itu, dan mereka nggak perlu jauh-jauh ke pasar, mereka cukup beli di situ produk UMKM untuk oleh-oleh, mereka sudah aman. Jadi gitu. Aksesnya memang sudah disiapkan. Jadi kita seperti kami itu. Seperti kami. Sudah ada. Bejer ini. Bagus. Lama-lama ini udah kayak warung kami ya. Nggak apa-apa, nanti dianggap di sini
nanti sebagai display UMKM juga bisa. Jadi bisa merepresentatifkan produk-produk UMKM, tapi nanti kita pilih yang bagus, yang memang kemasannya sudah bagus. Nanti kita bisa ini ya, bisa berkolaborasi ya. Bisa. Ya, Mas Put. Jadi itu ada juga soalnya display produk itu. Nah, jadi kita nanti bisa saling-saling tukar switch ya. Karena kalau bukan kita, siapa lagi yang bisa membantu UMKM, apalagi untuk meng-up ya. Ini meng-up keluar, apalagi dunia digital ini sekarang udah luar biasa sekali. Kalau kita nggak kolaborasi, kita nggak kerjasama, kita akan ketinggalan ya nggak sih Bu? Iya. Dan ini pun waktu zaman masih TikTok kemarin, karena memang saya mainnya di TikTok ya. Pada waktu itu justru saya join sama salah satu perusahaan, cuman saya lebih ke perhiasan. Di situ saya belajar Bu. Jadi ternyata itu sangat luar biasa sekali. Dan waktu itu ada juga basreng. Itu kan istilahnya, makanya sekarang kan basreng di mana-mana. Bahkan di Belitung juga banyak kan. Padahal itu sebenarnya yang dari luar kan. Cuman maksudku itu udah sangat luar biasa. Jadi udah tertanam tuh di mindset orang-orang. Oh, basreng. Jadi mungkin ini PR untuk kita bersama, enggak pemerintah ya Bu ya. Karena pemerintah juga harus berkolaborasi kan. Enggak bisa sendiri ya enggak sih Bu? Jadi kami juga membantu nih ibu-ibu, bukannya kita sudah merasa jago enggak, cuman karena kita satu kesatuan ya Bu ya, dari Belitung kita sama-sama yuk bantu ini biar Belitung ini sama-sama ke-up, biar minimal kecium nih sama yang di luar. Insyaallah enggak flu, enggak buntu hidungnya Bu. Insyaallah. Gitu kan. Jadi biar kita sama-sama, dan itu kita harus bisa nih, karena udah banyak contohnya kan. Makanan-makanan daerah yang lain sudah luar biasa. Wah iya, sampai kemarin tuh ada keripik kaca. Apa keripik? Keripik kaca. Oh oke. Itu dari daerah mana aku lupa. Keripiknya tipis banget, tapi mungkin bahasa jualannya, oh keripik kaca, kesabaranku setipis kaca, jadi dibikin gitu. Jadi marketingnya dapat banget. Jadi karena mungkin itu lebih melibat ke konten kreator kali ya Bu ya. Jadi lebih ke marketing, bahasa marketingnya biar lebih akrab. Nah itu mungkin kita nanti harus lebih kolaborasi sih. Siapa tahu Ibu juga bisa kasih saran sama kami. Oh Dek gimana nih misalnya, ayo dong gini. Oh Bu minta tolong Bu, misalnya gitu ya Bu ya. Siap. Cocok lah Bu cocok lah Bu pokoknya. Urusan makanan kita jago lah Bu. Belanja jago juga Bu. Cewek biasanya begitu kan Bu. Iya. Saya produk-produk Belitung itu sih alhamdulillah sekarang sudah sangat jauh ya. Inovasinya udah luar biasa sekali dibandingkan beberapa tahun yang lalu ya. Saya kebetulan membina UMKM dan koperasi di Kabupaten Belitung ini sih alhamdulillah baru 13 tahun ya. Bu, jadi baru Bu dia udah tahu Bu. Jadi ya lumayan cukup banyak lah ya, lumayan cukup banyak pengalaman, dan sudah banyak juga UMKM yang isinya itu kita pegang ya, dan jadi barang itu istilahnya kayak gitu ya. Nah jadi alhamdulillah kita juga banyak sudah membina produk-produk UMKM ini yang awalnya dia levelnya biasa, ya sekarang dia sudah menjadi levelnya UMKM-nya kelas dan luar biasa seperti itu ya. Karena memang produk-produk itu memang mereka perlu branding sih sebenarnya ya. Jadi kita banyak sekarang fokusnya nge-branding produk UMKM Belitung supaya biar lebih terkenal. Branding itu dari hal apa aja ya, dari segi kemasan, packagingnya, stiker, merek, kemudian dari perizinannya, kemudian juga dari jangkauan pemasarannya, apakah dia cukup di konvensional saja, apakah dia harus di marketplace, ataukah dia sudah go digital dan seterusnya seperti itu. Nah itu juga adalah tugas kami selaku Upload KUKM, khususnya di konsultan bidang pemasaran ya, di mana dia bertugas membina UMKM itu supaya produknya itu bukan hanya di level nasional tapi juga insya Allah di internasional. Harus ya. Nah Bu, ini ngomong-ngomong tadi karena Ibu bilang kemasan, ini ada lagi titipan pertanyaan. Saya suka lupa ingat. Soalnya banyak banget ini ibu-ibu UMKM, ngeri kali lah pokoknya. Sering arisan ibu-ibu ini ya. Titipan pertanyaannya itu kira-kira ada nggak waktu itu mengenai kemasan, menyediakan, karena kemasan kan mungkin harus online dan lain-lain. Nah kalau dari dinas sendiri ada nggak memfasilitasi misalnya untuk kemasan? Kalau kemasan sendiri, jadi biasanya gini, kami itu UMKM itu kalau misalnya kita menemukan UMKM baru ya pemula, yang awalnya misalnya kemasannya dalam plastik biasa. Nah itu biasanya kita arahkan ke konsultan pemasaran itu. Nanti kebetulan konsultan pemasaran kita Cika itu dia seorang sarjana desain. Jadi dia jadi nanti dia yang membuatkan desain kemasan untuk UMKM itu, kemudian dia juga yang membuatkan stiker mereknya itu. Jadi nanti
nanti tinggal konsultasi ke konsultan kami, nanti dibuatkan contohnya, dan kita juga akan menyediakan kemasan-kemasan yang cocok untuk produk dia. Kita juga nanti akan memberikan akses, misalnya dia mau pesan ke siapa, yang partai yang lebih besar ya. Kalau misalnya untuk lingkup di Belitung sendiri, mungkin kita bantu untuk pembelian kemasannya, misalnya kemasan yang ramah lingkungan, yang kemasan yang dari kertas, karena kan kita sekarang udah nggak boleh pakai plastik ya. Jadi semua harus dalam kemasan kertas kayak gitu. Nah, jadi insya Allah itu kita bisa bantu nanti, insya Allah. Jadi mereka tinggal datang aja ke kantor PLUT di Jalan Bambang Utoyo, Kelurahan Kampung Damai, Kecamatan Tanjung Pandan, Belitung. Udah, nanti insya Allah. Kode pos. Saya nggak tahu nih kode posnya berapa di situ. Jadi nanti tinggal mereka konsultasikan saja apa kebutuhan mereka, insya Allah kita bantu. Mereka yang bertanya itu kan karena mereka nggak kenal dengan PLUT. Makanya mungkin nanti PLUT akan kita grebek biar lebih aktif lagi ya. Ya siap ya. Jangan sampai kami gerebek Bang. Karena kita mau kenalan lebih dekat mungkin ya. Kayaknya harus digituin kali ya. Oh, ternyata orangnya supel kan mungkin gitu ya. Karena kita nggak tahu ya, kalau kata orang tua zaman dulu rambut boleh sama hitam, pikiran belum tahu kan. Mungkin mereka mengatakan oh ini kan ada dinas, mungkin formal, harus gimana mungkin ya. Jadi kayak agak ada segan. Betul. Mungkin ya, padahal sebenarnya enggak ya, bisa diskusi. Kayak tadi yang Ibu bilang, udah kayak orang tua, keluarga bisa diskusi. Betul. Tak kenal maka tak sayang. Kalau udah sayang, Bu? Kalau udah sayang pasti cinta. Waduh, kalau udah cinta, Bu? Oh, itu ceritanya. Jadian dulu. Jadian dia. Nah, ini jadi UMKM itu udah sangat luar biasa sekali, peran dinas ini udah sangat luar biasa sekali. Tapi kalau balik kemasan tadi, jadi itu diarahkan ya Bu, bukan menggratiskan misalnya, oh kemasan ini gratis nih misalnya, enggak ya Bu? Itu kan kalau kemasan gratis itu kadang-kadang kita ada juga bantuan untuk UMKM, ada sometimes dia misalnya kebetulan ada anggaran dari provinsi, dari kementerian, mereka juga akan memfasilitasi untuk kemasan gratis. Tetapi biasanya kita akan arahkan UMKM itu untuk pembuatan desain kemasannya dulu. Nanti kita juga akan arahkan mesannya ke sini. Ada juga di Belitung juga ada yang jual kemasan itu juga ada. Ada kita kerjasama dengan beberapa rumah kemasan di Belitung ini juga ada. Seperti itu. Iya. Nah, kalau tadi kan kita ngomongin tentang UMKM yang bersifat makanan. Nah, bagaimana kalau yang non makanan, Bu? Kalau yang makanan misalnya kayak fashion ya, batik, kerajinan dan seterusnya. Nah, itu juga sama, perlakuan kita juga sama, nggak kita beda-bedakan. Cuman kalau yang fashion misalnya batik ataupun kerajinan itu kan mereka kan yang mereka perlukan kan hanya untuk perizinan itu satu NIB. Kedua mereka hak merek, kemudian hak cipta. Nah, cuman 3 itu aja mereka. Kalau UKM kuliner itu kan dia banyak tuh. Dia harus bikin PIRT, harus punya sertifikat halal, dia harus punya hak merek dagang dari BPOM. Nah itu jadi tahapannya banyak. Nah kalau yang kerajinan dan fashion itu cukup mempunyai hak cipta, hak merek, udah cuman sampai di situ aja. Nah untuk pembuatan hak cipta, hak merek, misalnya batik itu kan, motif itu kan harus kita patenkan ya. Nah itu melalui namanya hak cipta. Nah itu nanti ngurusnya pun juga ke Dendi, nanti ke konsultan kelembagaan. Seperti itu. Nanti dia yang bantu kita dicek dulu ya. Bisa dijelaskan Dendi gimana? Monggo. Jadi kalau untuk pendaftaran hak merek itu Mbak, jadi untuk pendaftaran hak merek itu nanti saya koordinasinya dengan Cika terlebih dahulu. Jadi dibantu dari Cika untuk pembuatan logo. Jadi sebelum kita daftarkan merek itu UKM itu harus ada logo. Iya, biar memudahkan mereka untuk nge-brandnya. Iya, bentar-bentar. Buat logonya itu bayar nggak? Enggak, gratis Mbak. OTW. Jadi sudah selesai fix bikin logo, udah nggak ada waktu pas terus pengecekan. Pengecekannya itu lewat PDKI merek namanya. PDKI merek itu mereknya dicek terlebih dahulu. Nanti kalau misalnya udah nggak ada yang sama sekali yang belum mendaftarkan nama merek tersebut, itu bisa nanti langsung kami proses. Tetapi misalnya kalau ditemukan sama kelasnya juga untuk pendaftaran merek itu, nanti kami suruh cari lagi untuk merek baru untuk pelabuhan KM itu. Sebenarnya nggak terlalu ribet-ribet juga sih pengurusannya ya. Simpel banget. Jadi misalnya, aduh Kak, aku nggak ada waktu Kak. Itu mereka aja yang nggak repot. Iya, maksudnya Kak, ternyata simpel banget. Kalau perlu mungkin diskusi dulu by WA. Ini punya produk ini gimana nih Kak, desainnya mungkin gitu ya Bu ya. Jadi kalau untuk merek itu nanti, dan juga ada keringanan Mbak kalau untuk biaya. Jadi kalau untuk pendaftaran merek itu satu kelas untuk, misalnya kalau untuk satu kelas itu dia biayanya 500.000 dengan menggunakan surat rekomendasi dari dinas. Iya.
Iya. Tapi kalau misalnya lewat jalur umum itu bayarnya 1.800.000. Ya. Ma- Mandiri. Mandiri. Lumayan mahal Lumayan ya, ya, Bun. Mandiri sekali itu. Iya. Jadi kalau Betul, udah dapat betul, surat betul. rekomendasi dari dinas itu nanti kita harus lapor dulu ke dinas. Iya. Iya. Oh. Jadi nanti dari dinas yang memerlukan surat rekom. Surat rekom itu nanti ditandatangani dari Pak Kadis langsung. Langsung Iya. Pak Kadis ya. Nah, jadi sebenarnya nggak terlalu ribet-ribet banget ya. Itu bisa dikondisikan ya, bisa dikoordinasikan juga ya. Nah, kemarin ini kita sempat ngobrol sama salah satu teman-teman UMKM dari Belitung Timur, Bu. Jadi mereka itu cuman pengalaman pribadi aja. Mereka itu udah sampai ada yang order itu madu ya. Mereka tuh itu dari Malaysia. Nah, kalau teman-temannya di sini gimana, Bu? Untuk udah sampai ekspor nggak misalnya? Oh, kalau di Belitung, alhamdulillah produk-produknya juga udah banyak yang dijual ke luar negeri ya, tapi bukan skala ekspor ya. Oke. Kalau skala ekspor ada kemarin rencananya itu dari Biliton Spice. Oh ya. Itu lada ya, lada premium. Nah, cuman kemarin itu masih terkendala di kapasitas produksi dan juga kendala di buyer yang di sana. Tapi produk-produk UMKM kita itu sudah sering mengikuti pameran-pameran di luar negeri. Udah sering ya. Malahan produk kita udah mungkin lebih banyak ya. Jadi seperti UMKM Biliton Spice itu dia udah sering sekali pameran ke luar negeri itu. Contohnya misalnya dia ke Rusia, ke Turki, kemudian ke Uzbekistan, ke China, ke Taiwan, ke Jepang, seterusnya. Nah, dia juga selain membawa produk dia juga membawa produk-produk UMKM yang lain untuk dipamerkan di sana. Wow. Ya, jadi dia suksesnya nggak sendirian, nggak sendiri, bawa jalan teman-teman. sendiri. Kayak gitu. Nah, kemudian juga beberapa produk-produk kita seperti kopi murni, kemudian lada murni itu punya Ibu Richard ya. Nah, itu juga udah sering pameran, sudah sering sekali pameran keluar negeri seperti itu, dan produknya pun juga sudah dinikmati di negara-negara luar seperti itu. Banyak. Iya. Gitu. Nah, ini yang menariknya, Bu. Kalau misalnya kan kita nggak tahu nih untuk ketersediaan dari produknya sendiri. Kalau misalnya ada permintaan yang luar biasa besar, kira-kira yang di sini ready nggak sih, Bu? Sejauh ini sih mereka kalau misalnya contoh ya yang paling simpel itu adalah lada. Nah, Belitung ini kan terkenal dengan ladanya ya. Lada Belitung ini kan terbaik ya, karena kadar peperinnya itu lumayan tinggi. Bagus ya. banget. Nah, jadi lada itu sendiri ya, kalau untuk ketersediaan ekspor itu insya Allah siap ya. Nah, kita juga punya satu koperasi ya, namanya Koperasi Plasma Kacang Butor di Desa Kacang Butor. Mereka juga adalah salah satu unit usaha mereka adalah produksi lada. Tetapi mereka dalam bentuk curah. Ya, curah. Selain olahan dia juga ada curah. Nah, jadi lada mereka ini alhamdulillah sudah mensuplai di Surabaya dan di Bandung. Ya, jadi tapi bukan untuk diolah sebagai bumbu, tetapi diolah sebagai untuk produk-produk healthy care ya, misalnya Hembody, kemudian apa Sarisuna. Dia juga sering mensuplai di sana. Nah, kemudian juga di Koperasi Plasma Kacang Butor ini alhamdulillah kapasitas produksi mereka ini sebulan itu udah hampir 10 ton. Sebulan, Bu? Iya, jadi mereka itu sebenarnya sudah siap ekspor. Cuman mereka ini ada kendala lah, mungkin dari yang saya tahu sih kendala yang kemarin mereka alami dari koperasi ini adalah untuk kepengurusan HACCP. Hasap ya, karena itu memang lumayan mahal untuk mengurus itu ya, dan itu adalah standar kalau kita mau ekspor itu wajib harus punya ya, tanpa itu kita tidak bisa menembus negara manapun untuk ekspor ya. Nah, jadi tapi kalau untuk ketersediaan bahan untuk kapasitas produksi insya Allah kita Belitung bisa siap ya. Kayak batik itu kan kalaupun ekspor nggak hanya bisa diambil dari satu UMKM, kan kita bisa ambil beberapa UMKM kayak gitu. Jadi bukan hanya bukan one man show seperti itu, tapi kita akan arahkan UMKM lain juga bisa mensupport ekspor itu seperti itu. Banyak sekali ya batik, kemudian lada, kemudian madu, kemudian juga kayak olahan-olahan makanan dari perikanan ya. Contoh misalnya kerupuk kan nggak mesti kita hanya di satu UKM kerupuk, dia berapa sih kapasitasnya? Tapi kita bisa rangkul UMKM yang lain sehingga proses yang namanya kerupuk misalnya pesan satu kontainer sih pasti bisa. Seperti itu. Tinggal kita mengkondisikan saja kebutuhan bayarnya seperti apa, mereka maunya standar seperti apa, nanti kita tinggal kolaborasikan beberapa UMKM dan kita tinggal kirim. Oke, siap. Bayar standby ya. Bayar standby. Soalnya ada beberapa bayar yang standby nih, Bu. Ya siap ya. Paling lupa nih sama kontennya kalau udah main bayar. Tapi
nggak apa-apa. Yang penting kan kita sukses bersama, saling Siap. bersinergi. Bahkan UMKM sendiri tadi salah satu contohnya ke luar negeri ternyata membuat teman-teman yang lain itu luar biasa loh. Jadi semangat gotong royong ini juga diterapkan di UMKM. Harus. Jadi kalau saya itu mengajari UMKM itu jangan pelit dengan ilmu, ya, jangan pelit berbagi pengalaman kepada teman-temannya, ya. Beberapa UMKM saya juga yang sudah bagus, yang sudah naik kelas itu juga selalu saya tekankan mereka untuk berbagi pengalaman, berbagi ilmu, ya. Kalau misalnya kita ada kegiatan, ada sosialisasi, ada pelatihan atau apa, mereka pun juga saya arahkan, saya ajari untuk menjadi narasumber juga, berbagi ilmunya, berbagi resepnya, mengajari teman-teman UMKM yang lain yang pemula, misalnya mereka belajar pengen bikin stick dari kayak DKM Aura itu kan dia punya produk yang namanya stick dari iding-iding, ya. Nah, dia selalu mau mengajari UMKM yang lain untuk membagikan resepnya kayak gitu. Jadi kita selalu berusaha mendidik UMKM itu agar mereka ini punya jiwa kebersamaan yang tinggi, jiwa kekompakan yang tinggi, dan tujuan utamanya adalah mengharumkan nama Belitung dengan bendera UMKM. Iya, itu keren banget ya, ini DKM Aura ya percontohnya ya, luar biasa. Ibu itu kan aktifnya luar biasa, Bu. Bener deh, saya aja kan, waduh ini Ibu ini kayaknya vitaminnya banyak banget ini Ibu ini. Iya bener loh. Tapi kemarin kita sempat berkolaborasi bikin konten. Iya, jadi karena kita memanfaatkan video TikTok, karena saya juga main TikTok, jadi kita memanfaatkan, jadi memasukkanlah produknya. Jadi waktu itu ada keripik labu manis. Mengkonsumsi keripik labu manis biar hubungan tambah manis. Bisa aja lah pokoknya. Pokoknya kami sok sweet lah pokoknya, Bu. Karena kalau kami kan lebih ke konten ya. Nah, ibu-ibu UMKM punya produk, oke, kita kolaborasi, kita main ini sama kontennya kayak gitu. Kemarin ada kopi biasanya pahit tapi lihat kamu serasa kopinya manis kayak gitu. Bersama kopi jeng-jeng. Bisa aja lah pokoknya ya. Ibu, terima kasih Ibu waktunya. Paling tidak Ibu sudah membantu saya untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman yang ada di sosial media. Maybe next time kita bisa berkolaborasi, bisa lagi podcast di sini menjawab pertanyaan yang berikutnya. Boleh. Masih banyak sebenarnya, Bu. Nanti saya rangkum dulu pertanyaan dari teman-teman ya, Bu. Siap. Iya. Abang juga makasih ya. Nanti ditunggu kami gerbek ya flipnya ya. Siap. Siap. Thank you, Ibu. Terima kasih.